Geger, kabar Nikita Mirzani akan mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan ketika terlapor akan menghadiri pemeriksaan oleh penyidik pada hari Jumat besok 27 September 2024. Bahkan ada pula kabar yang menyebutkan jika kemungkinan Nikita akan berkonfrontir dengan kekasih Loli. Mendengar kabar tersebut, kuasa hukum Nikita Mirzani, Fahmi Bahmid, yang ditemui di Polres Metro Jakarta Selatan kemarin memberikan tanggapannya. Selain itu, Fahmi pun juga mengingatkan kekasih Loli terkait proses hukum yang akan dijalaninya. Mengingat seperti diungkap oleh pihak Humas Polres Metro Jakarta Selatan terkait undang-undang dan pasal berlapis yang menjeratnya juga ancaman hukumannya. Lantas, apa pula yang membuat Fahmi tampak gerak cepat untuk berkonsultasi dengan penyidik terkait permohonan Nikita Mirzani agar Loli segera mendapatkan perlindungan dari LPSK? Seurgent apa ancaman yang diterima Loli selama ini sehingga harus meminta perlindungan terhadap LPSK? Bagaimana pula LPSK menanggapi rencana pihak Nikita Mirzani tersebut? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kekasih Loli akan menjalani pemeriksaan oleh penyidik di Polres Metro Jakarta Selatan Jumat 27 September 2024. Hal itu pun telah dikonfirmasi oleh pihak Humas Polres Metro Jakarta Selatan yang sudah memastikan bahwa jadwal pemeriksaan kekasih Loli akan dilakukan pada hari Jumat pekan ini. Menanggapi hal tersebut, Fahmi Bahmid selaku kuasa hukum Nikita juga mengungkap bahwa kliennya Nikita Mirzani mungkin akan hadir di Polres Metro Jakarta Selatan untuk melihat proses pemeriksaan terhadap kekasih Loli sebagai pelapor. Namun, di sisi lain, Fahmi juga mengaku bahwa Nikita Mirzani tidak akan melakukan konfrontasi dengan kekasih Loli selaku terlapor. Karena jika ada konfrontasi, maka Fahmi sebagai kuasa hukumnya yang akan menyatakan keberatan atau menolak hal itu dilakukan. Kalau konfrontir enggak, saya yang keberatan. Tapi kalau hadir itu haknya Nikita, mungkin dia hadir di sini. Tapi untuk dikonfrontir saya tidak mau. Tidak ada kewajiban untuk dikonfrontir sama pelaku yang dilaporkan. Perjalanannya dinikmatin, saya berharap dia bisa hadir, sampaikan apa yang terjadi, tapi saya ingatkan ya, penyidik mempunyai banyak dokumen dan keterangan saksi. Jadi Anda tidak bisa lari kemana karena ini persoalan tindak pidana kejahatan perlindungan terhadap anak. Reaksi mengejutkan kuasa hukum Nikita Mirzani ketika ditanya terkait pemeriksaan atas kekasih Loli yang menurut pihak Humas Polres Metro Jakarta Selatan akan dilaksanakan pada hari Jumat besok. Selaku kuasa hukum Nikita, ia pun hanya meminta kekasih Loli untuk menikmati hidupnya termasuk melewati proses hukum yang kini sedang bergulir di Polres Metro Jakarta Selatan. Apalagi pasal yang menjeratnya pun juga berlapis. Dan hal ini pun menunjukkan bahwa kasus ini bukan main-main lantaran menyangkut masalah anak di bawah umur, di mana telah membuat banyak masyarakat geram atas apa yang mereka dengar dari pemberitaan yang selama ini dialami Loli. Hingga berujung Loli pun melontarkan kata-kata kasar terhadap Nikita dan bahkan kabarnya sampai mencakar wajah ibundanya. Bang, kan rencana Fadel akan diperiksa Jumat. Benar nih, serius. Bagaimana Bang tanggapannya Bang? Coba pertanyaannya diulang yang lebih keras. Iya Bang, kan dapat info dari Ibu kan rencana Fadel akan diperiksa hari Jumat besok jam 2 siang. Reaksi Abang seperti apa? Lu dengerin tuh pertanyaan itu. Ya, apa tadi pertanyaannya?
Gimana Bang? Tanggapannya seperti apa? Nikmatin saja, nikmatin perjalanan hidup kamu sebentar lagi. Ya, ini pasal, gue kasih pasal berlapis-lapis. Nikmatin kue lapis ini. Hah? Lu jangan main-main. Ini persoalan bukan main, ini perlindungan anak kecil umur 16 tahun ini. Ini sudah semua marah. Banyak ibu-ibu yang marah dengan persoalan ini. Mereka juga ingin melindungi anaknya. Jadi tolong jangan main-main. Lu jangan teriak-teriak aneh-aneh. Kita punya bukti banyak di sini. Pasal baru dan tidak menutup kemungkinan. Nah, jadi penyidik yang tahu. Ibu ini kan mewakili penyidik. Kalau saya mewakili pelapor. Kalau saya pasalnya gue tambahin terus dah. Nah, tapi kan kewenangannya di tangannya ibu melalui yang bisa menjelaskan. Pihak Humas Polres Metro Jakarta Selatan juga menjelaskan terkait pasal berlapis yang akan dikenakan kepada kekasih Loli dari Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Perlindungan Anak, lalu KUH Pidana. Kemudian didukung oleh barang bukti berupa hasil visum, foto keterangan saksi, dan juga lain-lain. Sudah mulai jelas kasus yang dilaporkan Nikita Mirzani tersebut. Jika terbukti, maka tidak main-main. Hukuman pun akan menjerat si pelaku, di mana ancaman hukuman penjara antara 5 tahun hingga 15 tahun. Selain itu, ada beberapa pasal yang mungkin nantinya bisa menyusul jika ada tindakan kekerasan seperti yang diduga oleh Nikita Mirzani sebagai pelapor. Namun, penyidik pun akan menggali dari keterangan para saksi. Menjelaskan pasalnya kesehatan, ya kan, undang-undang kesehatan, kemudian juga pelindungan anak, kemudian juga di KUHP itu udah jelas, ya. Kemudian memperjelas kasus ini dengan barang bukti, ya, berupa visum, foto dan lain-lain. Itu memperjelas kasus ini yang jelas 5 tahun sampai 15 tahun itu jelas kasus ini, ya, karena di bawah umur yang itu kasusnya yang dilaporkan terutama. Oleh karena itu kita cari pembuktian. Iya, pasti kita minta keterangan dari LM. Jika terbukti dengan kesaksian yang ada, ya pasti di dalam penyidikan kita masukkan, pasti dimasukkan. Itu dengan pembuktian jelas, ya, dengan fakta yang ada. Fahmi Bahmid juga mengungkapkan bahwa kehadirannya di Polres Metro Jakarta Selatan kemarin ingin berkomunikasi dengan penyidik guna menindaklanjuti terkait permintaan pihak Nikita agar Loli pun mendapatkan perlindungan dari LPSK. Hal itu pun dilakukan Fahmi karena Nikita sempat menghubunginya agar permintaan tersebut bisa segera ditindaklanjuti sehingga Loli pun mendapatkan perlindungan maksimal. Diungkapkan oleh Fahmi bahwa hal itu pun dilakukan karena adanya rasa khawatir yang begitu besar dan dirasa sangat urgent oleh Nikita Mirzani atas keselamatan Loli. Ya, LPSK nanti saya sudah sampaikan. Saya datang khusus ini menyampaikan itu karena Nikita tadi telepon, jadi akhirnya saya bercerita ya. Sebetulnya tadi ada sidang, kita telepon kan, tolong tindak lanjuti LPSK-nya. Ya udah saya sampaikan. Selanjutnya ya kewenangannya penyidik lah. Ya nanti biar ibu yang jelaskan seperti apa kelanjutannya. Yang jelas, Loli, saya biasa panggil Loli, itu adalah korban. Anak di bawah umurnya 16 tahun, jalan 17 tahun. Dia berhak untuk mendapatkan perlindungan secara maksimal. Karena kenapa? Saya yang tahu apa yang ada di dalam keterangan saksi-saksi. Sangat mengkhawatirkan. Jadi saya butuh perlindungan untuk Loli, dan itu atas permintaannya Nikita, karena Nikita sudah khawatir sekali terjadi sesuatu terhadap anaknya. Lu bayangin, Nikita seperti itu pun, diapain pun dia tetap khawatir terjadi apa-apa terhadap anaknya. Berarti se-urgent itu Bang ya? Sangat urgent, bukan se-urgent, sangat urgent, dan itu pesan Nikita berkali-kali tadi pagi pada saya. Makanya saya sempatkan diri tadi berkomunikasi dengan penyidik di atas. Di antaranya syaratnya saksi dan korban. Saksi dan atau korban. Jadi harus yang mendapatkan perlindungan adalah saksi dan atau korban. Nah, Loli adalah korban dan sekaligus saksi, sehingga dia memenuhi syarat. Yang kedua, ada hal-hal yang sangat mengkhawatirkan, yang tahu penyidik, dan ini tidak boleh saya ungkapkan mengkhawatirkannya seperti apa. Yang jelas berdasarkan hasil pemeriksaan dan setelah kita berkomunikasi dengan para saksi, kita minta tolong kepada saya, tolong Bang, anak saya dilindungi, kita minta perlindungan yang lebih maksimal kepada LPSK.
Lalu, seperti apa tanggapan LPSK terkait rencana pihak Nikita Mirzani yang meminta perlindungan kepada LPSK atas Loli putrinya? Seperti apa dugaan ancaman serius yang dialami Loli? Pemirsa Intens Investigasi. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari. Dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Menanggapi rencana pihak Nikita Mirzani untuk mengajukan permohonan perlindungan kepada LPSK, maka pihak LPSK menerangkan terkait permintaan perlindungan tersebut. Pastinya, LPSK akan melakukan penelaahan atas permohonan tersebut dan memenuhi persyaratan administrasi dari LPSK. Dalam kasus Loli, Nikita Mirzani sebagai orang tua yang akan mengajukan permohonan karena hal tersebut jauh lebih baik. Proses penelaahan pun selama 30 hari. Lalu, LPSK pun akan memutuskan apakah nantinya akan menerima permohonan tersebut. Pada prinsipnya LPSK menerima siapa saja yang mengajukan permohonan perlindungan ya. Nanti pasti akan kami proses, kami akan telaah lebih lanjut. Namun demikian memang untuk mengajukan permohonan harus dilengkapi beberapa persyaratan administrasi ya tentunya ya. Berhubung ini anaknya ya yang menjadi korban, memang harus orang tua yang mengajukan permohonan perlindungan atau diajukan dengan seizin orang tua. Kalau orang tuanya memang sudah berkeinginan untuk mengajukan permohonan perlindungan ke LPSK, yaitu jauh lebih bagus, jauh lebih baik. Jadi nanti orang tuanya bisa menuliskan surat kepada LPSK mengajukan permohonan ke LPSK baik secara langsung maupun tertulis ya. Nanti secara langsung maupun ini ya ditulis surat gitu ya, menulis surat. Nah nanti akan di dalamnya perlu dilampiri juga fotokopi identitas baik orang tuanya yang mengajukan maupun anak korban. Nah termasuk di sini misalnya kalau ada ini ya laporan pidananya itu juga bisa disertakan, mohon disertakan gitu ya. Terus kemudian juga kami juga meminta ada kronologi ya. Itu salah satu persyaratan yang perlu juga dilengkapi, kronologi kasusnya seperti apa, supaya kami juga dalam melakukan penelaahan kami juga paham betul kasusnya seperti apa, siapa-siapa pihak yang bisa kita telaah lebih lanjut, terus kemudian siapa-siapa pihak yang terlibat dan sebagainya, sehingga analisis kami juga lengkap. Kami punya batas waktu ya 30 hari kerja untuk melakukan penelaahan permohonan. Nah nanti setelah itu baru akan diputuskan oleh pimpinan LPSK permohonan ini diterima atau tidak. Nanti kalau diterima langsung nanti akan ada perlindungan yang diberikan oleh LPSK. Nanti bentuk perlindungannya berdasarkan analisis tersebut, berdasarkan penelaahan tersebut. Itu jika lengkap. Tetapi kalau tidak lengkap, maka kita minta juga untuk yang bersangkutan, anak korban dan orang tuanya untuk melengkapi berkas yang dibutuhkan. Pihak LPSK juga mengungkapkan, jika korban mengalami penderitaan fisik dan juga psikis, maka pihak LPSK akan melakukan asesmen terlebih dahulu terhadap korban dan orang tuanya, termasuk jika ada ancaman terhadap korban. Maka, bukti-bukti dugaan ancaman tersebut harus dilampirkan dalam permohonan kepada LPSK. Bukti-bukti itulah yang nantinya bisa membantu analisa dari LPSK terkait bentuk perlindungan yang akan diberikan kepada Loli ataupun keluarganya. Mengingat Loli adalah anak yang masih di bawah umur. Kalau seandainya korban ini
memang mengalami penderitaan fisik maupun psikis, nah, kami juga nanti akan melakukan asesmen ya kalau memang korbannya dan orang tuanya itu membutuhkan pemulihan baik medis maupun psikologis bagi anak korban. Anak itu juga bisa, kalau apalagi yang bersangkutan korban ya statusnya ya, maka bisa mengajukan permohonan perlindungan, tetapi memang diwakili oleh orang tuanya. Seperti itu. Kalaupun tidak ada orang tuanya, diwakili oleh walinya, begitu yang bisa dilakukan. Misalnya kalau ada ancaman, misalnya itu memang kalau memang ada bukti-bukti ancaman, misalnya ancaman ini ya pernah misalnya ditabrak dan sebagainya, atau diancam akan dibuka ininya video-videonya dan sebagainya, misalnya seperti itu ada, nah itu mohon nanti disertakan karena itu menjadi salah satu alat analisis kami yang penting bagi kami untuk menganalisis lebih jauh gitu ya, tingkat ancamannya sebagaimana, dan nanti ini juga akan berfungsi bagaimana intervensi yang dilakukan oleh LPSK atau perlindungan yang diberikan oleh LPSK itu bentuknya apa saja, seperti itu. Mengejutkan, tanggapan LPSK yang menyatakan pasti akan memberikan perlindungan terhadap Loli jika mengajukan permohonan perlindungan ke LPSK dan dinilai memenuhi unsur untuk dilindungi. Lantas, seperti apa penjelasan pakar hukum terkait status kekasih Loli yang berpotensi dinaikkan menjadi tersangka dan akan ditahan? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi. Selamat untuk Intens Investigasi. 3 juta subscriber, luar biasa sekali, 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Oke. Makin panas, prahara hukum yang bermula dari laporan polisi Nikita Mirzani terhadap kekasih Loli di Polres Metro Jakarta Selatan. Menurut pakar hukum Timothy Ezra, jika memang pasal-pasal yang dituduhkan kepada terlapor terkait persetubuhan anak di bawah umur dan juga perbuatan aborsi terbukti, maka terlapor berinisial VAB bisa ditingkatkan statusnya menjadi tersangka. Pembuktian itu pun dilihat melalui hasil visum dan adanya bukti percakapan antara Loli dan kekasihnya yang mengindikasikan ada suruhan dari sang kekasih agar Loli menggugurkan janin dalam kandungannya pada saat itu. Jika statusnya sudah menjadi tersangka, maka kekasih Loli pun juga bisa langsung diajukan permohonan penahanan. Tapi terlebih dahulu, hasil visum pun harus dicek dari berbagai konteks, yaitu psikolog, psikiater, hingga dari sisi forensik. Kalau menurut hukum itu kita lihat ini pertama ini di bawah umur. Oke, satu. Yang kedua, kekuasaan orang tuanya belum dicabut atau belum dibebaskan, yaitu NM Nikita Mirzani ini kekuasaan orang tuanya belum dicabut loh. Itu mesti jadi highlight tertentu, itu belum dicabut. Jadi dia berhak untuk mewakili semua daripada anak yang di bawah umur. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, yang ketiga terkait dengan kasus si Oknum Fadil ini, itu apakah terbukti ada menganjurkan, ada menyuruh untuk menggugurkan? Itu mesti terdicet kan, ada handphonenya dicek tuh chat-chatnya, ada nggak iktikat buruk atau membujuk rayu untuk menggugurkan. Nah di situ tuh poinnya. Nah apabila nanti ada pasal tersebut, ya pastinya bisa langsung diajukan permohonan penahanan dan bisa ditingkatkan statusnya jadi tersangka. Ada
Jadi gini, kan mesti dicek itu dari berbagai konteks nih. Ada konteks psikolog, ya kan, psikiatri, forensik. Nah, itu harus dicek dari hasil visumnya. Apakah benar ada terjadi itu? Ditambah ada nggak menganjurkan dari oknum pria itu? Benar nggak ada menganjurkan gitu? Kalau udah klop, ada menganjurkan dan pernah terbukti juga kegiatan tindakan aborsinya, ya pasti si oknum laki-laki ini bisa dilakukan peningkatan status gitu. Statusnya bisa jadi tersangka, bisa ditahan atau enggak itu kita lihat nanti dari kewenangan penyidik. Itu kan absolut. Itu nanti pertimbangan dari penyidik. Itu absolut, tidak bisa diganggu gugat. Gitu. Itu apakah nanti dia melarikan diri gitu kan atau menghilangkan barang bukti. Kan gitu. Kalau diprediksi sama potensinya ada menghilangkan barang bukti atau melarikan diri, ya pasti langsung ditahan. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi.